Viktimologi meneliti tentang topik-topik korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, menurut Muladi, viktimologi merupakan suatu studi yang bertujuan untuk yang pertama, menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban. Yang kedua, mengembangkan sistem tindak guna mengurangi penderitaan manusia. Yang ketiga, berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimasi. Menurut J.E. Sahetepi, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seorang dapat menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam, selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Namun dalam perkembangannya di tahun 1945, Sparovic memelopori pemikiran agar viktimologi khusus mengkaji korban karena adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mengkaji korban karena musibah atau bencana alam di luar kemauan manusia. Kejahatan yang mengakibatkan korban sebagai objek kajian viktimologi semakin luas setelah Kongres PBB kelima di Geneva tahun 1975. Kongres ke-6 tahun 1980 di Caracas yang meminta perhatian bahwa korban kejahatan dalam cakupan viktimologi bukan hanya kejahatan konvensional seperti pemerasan, pencurian, penganiayaan, dan lain-lainnya, tapi juga kejahatan inkonvensional seperti terorisme, pembajakan, dan kejahatan kerah putih. Viktimologi merupakan bagian dari kriminologi yang mempunyai objek studi yang sama, yaitu kejahatan atau pengorbanan kriminal dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengorbanan kriminal tersebut, antara lain sebab dan akibatnya yang dapat merupakan faktor viktimogen atau kriminogen yang disebut itu yang dalam artiannya menimbulkan korban dan kejahatan. Salah satu akibat pengorbanan yang mendapatkan perhatian viktimologi adalah penderitaan, kerugian mental, kerugian fisik, kerugian sosial, kerugian ekonomi, dan kerugian moral. Kerugian tersebut hampir sama sekali dilupakan atau diabaikan oleh kontrol sosial yang melembaga seperti penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, dan pembina permasyarakatan. Arif Gosita mengartikan viktimologi sebagai suatu studi atau pengetahuan ilmiah yang mempelajari suatu viktimasi sebagai permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Akibat perumusan demikian, maka viktimasi harus dimengerti, dipahami, dan dihayati dan ditangani. Menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional menurut hakikatnya. 2. Secara intersektoral, berbagai sektor masyarakat harus diperhatikan dan dilibatkan dalam penanganannya. 3. Secara interdisipliner, berbagai ilmu pengetahuan yang berkaitan harus dimanfaatkan serta pakarnya dilibatkan. Yang keempat, secara interdepartemental, semua departemen di bawah ketiga Menko yang harus berkaitan dengan yang melibatkan, terutama diusahakan dan dikembangkan unsur-unsur kooperasi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan implikasi. Hal ini adalah penting dalam penjagaan viktimasi struktural. Kesimpang peraturan tidak hanya kerjasama, pengawasan bersama dalam peraturan dapat merupakan faktor viktimogen yang struktural. Setelah dipahami maksud atau arti viktimologi, perlu juga dipahami dan diyakini tujuan dan manfaat viktimologi. Adapun tujuan dari viktimologi, yang pertama, viktimologi mempelajari hakikat siapa sih korban yang menimbulkan korban, apa arti viktimasi dan proses viktimasi bagi mereka yang terlibat dalam suatu viktimasi. Yang kedua, viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial. Tujuannya adalah untuk menyanjung pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai peran korban dan hubungannya dengan pihak pelaku dan pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimasi demi menegakkan keadilan dan peningkatan kesejahteraan mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam eksistensi suatu viktimimisasi. Yang ketiga, viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan pekerja mereka, terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan agar tidak menjadi korban struktural atau non-struktural. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti,
tetapi untuk memberikan pengertian yang baik agar waspada. Mengusahakan keamanan atau hidup aman seorang meliputi pengetahuan yang seluas-luasnya mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan bagaimana menghindarinya. Permasalahan utama viktimologi antara lain adalah mengusahakan hasil-hasil yang praktis, yang berarti menyelamatkan orang dalam bahaya dari bahaya. Yang keempat, viktimologi juga mengkaji permasalahan viktimasi yang tidak langsung, misalnya efek politik pada penduduk akibat penyuapan oleh suatu korporasi transnasional, akibat sosial pada setiap orang, akibat polusi industri. Baik, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.